Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Zahra Dwi Putri dengan NIM 2002046008. Saya mahasiswi Prodi Hubungan Internasional kelas A Universitas Melawarman. Balik lagi ke curhat filsafat saya di part 2. Jadi kali ini saya mau mengaitkan pertanyaan saya, siapa yang memvalidasi salah dan benar? Itu tuh dengan materi terbaru yang kemarin dipaparkan oleh Bu Uni Sagina. Tapi sebelum saya ke materinya, saya mau self evaluation dulu. Kemarin di video kemarin hal-hal yang saya paparkan itu agak kurang kritis ya, saya rasa, dan saya itu berpendapat sesuai asumsi pribadi saya yang kurang mendasar ya, kurang ada landasannya, serta kata-kata yang saya sampaikan itu agak-agak kurang enak didengar mungkin ya, kayak kurang formal. Tetapi di video kemarin juga saya rasa saya sudah memenuhi salah satu syarat berpikir filsafat, yaitu saya sudah mencari suatu kebenaran sebagai tujuan utama, bukan karena rasa ingin menang, tapi karena ingin mencapai suatu dan juga bukan untuk mencapai suatu kepuasan tersendiri. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi materi yang kemarin dipaparkan oleh Bu Nis itu tuh evaluation and level of human thinking. Jadi itu dalam materi tersebut tuh ada piramida susunan tahap berpikir manusia. Yang pertama itu ada mythology thinking, yang kedua ada common thinking, yang ketiga ada logic thinking, yang keempat ada scientific thinking, kelima ada philosophy thinking, yang terakhir dan paling tinggi ada theology thinking. Dalam pertanyaan siapa yang memvalidasi salah dan benar, mungkin jawabannya ada di salah satu pemikiran itu ya. Oke, kita langsung aja ya dari yang paling bawah. Pertama ada mythology thinking. Mythology thinking itu, atau biasa yang kita sering sebut mitos, itu terkait dengan supranatural, dewa, dan lain sebagainya. Dalam pemikiran ini, ya, menurut saya sendiri, salah dan benar tuh masih belum bisa divalidasi ya di pemikiran ini. Karena dalam mythology thinking, pemikiran itu bisa berubah-ubah, dalam artian pemikiran itu tuh nggak tetap gitu. Jawaban atas pertanyaan yang saya tanyakan menggunakan pemikiran ini, jawabannya itu yang keluar bakal jawaban praktis, karena zaman dulu orang menggunakan pemikiran itu karena kurang pengetahuan, jadi yang keluar adalah jawaban praktis. Dan mungkin hal ini juga berlaku untuk pertanyaan saya, jadi saya belum bisa melandasi jawaban dari pertanyaan saya melalui pemikiran ini. Yang di urutan kedua ada common thinking. Common thinking ini berasal dari kaum awam. Jika saya kaitkan dengan pemikiran ini, saya kaitkan pertanyaan saya dengan pemikiran ini, saya juga masih ragu dan belum ketemu titik terangnya. Karena menurut saya pribadi, pemikiran itu kurang mendasar. Tapi sebenarnya pemikiran ini juga punya landasan, yaitu berdasarkan indrawi dan pengalaman. Namun, pengalaman, menurut saya sendiri, pengalaman itu bisa berubah-ubah ya, maksudnya bukan berubah-ubah, pengalaman setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, dan indrawi itu bisa aja salah. Jadi saya juga masih belum bisa melandasi jawaban dari pertanyaan saya menggunakan pemikiran ini. Setelah itu, dalam pidato tahap berpikir manusia, di urutan ketiga ada logic thinking. Logic thinking itu logis, pakai logika. Jika saya kaitkan dengan pertanyaan saya lumayan nih bisa menemukan titik terangnya di sini. Karena di pemikiran sendiri itu manusia tuh udah menganalisis, jadi tuh udah ada proof atau bukti yang bisa dipegang sebagai jaminan. Salah dan benar sendiri lumayan berkaitan erat ya sama logika, karena seperti yang saya katakan dalam video saya sebelumnya, salah dan benar tuh perspektif masing-masing orang. Nah, perspektif masing-masing orang itu juga berangkat dari logika mereka sendiri kan ya. Tapi satu hal yang masih saya pertimbangkan dalam pemikiran ini, analisis dan logika itu bisa aja salah. Gak semua hal yang make sense itu benar.
Saya kasih contoh mungkin seperti konspirasi. Konspirasi itu kan kalau kita percaya itu tuh bisa aja make sense, tapi bagi orang yang nggak percaya dengan konspirasi tersebut itu tuh nggak make sense gitu loh. Nah, sama halnya kayak salah dan benar. Bisa jadi salah dan benar menurut pemikiran ini make sense, tapi menurut pemikiran lain, menurut scientific thinking, ini tuh nggak make sense. Jadi saya masih ragu untuk menjadikan pemikiran ini sebagai landasan atas jawaban saya. Oke, selanjutnya di urutan keempat ada scientific thinking. Scientific thinking ini tuh science. Dalam pemikiran itu udah bener-bener ada sebuah bukti ya, sebuah bukti yang tetap, karena udah melalui proses analisis dan pembuktian. Jika saya mengaitkan pertanyaan saya dengan pemikiran ini, saya lumayan tidak skeptis, karena dalam pemikiran ini juga suatu hal itu diolah dengan metode ilmiah ya, ada eksperimennya. Nah, itu sudah cukup meyakinkan saya untuk menggunakan pemikiran ini sebagai landasan dari jawaban saya tentang salah dan benar tersebut. Tetapi lagi-lagi dalam pemikiran ini juga terdapat kelemahannya. Dan di scientific thinking ini tuh ada kelemahannya ya. Kelemahannya tuh sains itu tuh bisa terbatas dan bisa error. Error tuh kan ya karena sains itu teknologi ya. Dan teknologi itu bisa atas dasar kelemahan scientific thinking itu, saya jadi kembali ragu untuk memilih pemikiran ini sebagai landasan atas jawaban saya. Setelah itu yang kelima ada philosophy thinking. Seperti yang diketahui bahwa filsafat itu mencari sebuah jawaban itu secara mendalam dan terperinci ya. Mendalam dan terperinci itu juga melalui metode-metode gitu. Tetapi lagi-lagi di pemikiran itu juga mempunyai sedikit kelemahan. Tapi sebenarnya ini bukan kelemahan dari filsafat sih ya, tapi ini merupakan kelemahan dari suatu kebenaran. Sebelum itu kita cari tahu dulu ya sifat sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran itu sifatnya spekulatif, artinya tidak pernah selesai karena melalui perdebatan ya, dan perdebatan itu tuh nggak akan pernah selesai. Dan menurut saya pemikirannya itu, kebenarannya itu nggak berujung. Tetapi karena dia mencari sebuah kebenaran sampai sedalam itu, sampai melalui sebuah perdebatan yang gak berujung, berarti itu juga udah, kebenarannya itu udah sangat-sangat dalam dan sudah membuktikan itu tuh suatu hal yang benar gitu. Nah, ini sih yang buat saya berpikir kalau pemikiran ini tuh lumayan bisa menjadi landasan saya untuk landasan dari pertanyaan saya yang siapa yang memvalidasi salah dan benar. Terakhir, dalam piramida tahap berpikir manusia itu tuh ada posisi tertinggi yaitu theology thinking atau berpikir secara religius. Di dalam pemikiran ini landasannya itu sebuah kitab suci karena agama ya. Dan berdasarkan agama yang saya anut, agama saya dan saya tekankan menurut saya agama saya sudah melewati 5 tahap berpikir manusia itu tadi, dari bawah mitologi sampai filosofi. Jadi menurut saya agama saya itu merupakan suatu kebenaran yang hakiki. Dan jika saya kaitkan dengan pertanyaan saya, pemikiran itu cukup menjamin untuk menjadi landasan atas jawaban dari pertanyaan saya. Nah, tetapi kalau misal di dalam kitab suci itu tuh diberitahu suatu kebenaran, ini tuh benar, tapi bagaimana kita membuktikannya itu tuh juga saya berpikir harus melewati filosofi dan saintifik dulu, kayak mencari tahu, kayak itu emang suatu kebenaran, tapi bagaimana kita tahu itu suatu kebenaran, itu tuh kita harus melakukan pemikiran di filosofi dan saintifik. Nah, konklusinya saya masih belum bisa melandaskan pertanyaan saya hanya dalam satu pemikiran saja. Dalam tahapan berpikir manusia 4, 5, dan 6, statement yang diberikan oleh pemikiran tersebut tuh juga membuat saya yakin gitu, tapi masing-masing itu punya kelemahannya. Dan menurut saya mungkin jika menggabungkan ketiga pemikiran tersebut, kayak saya bilang tadi, kayak dalam pemikiran religius itu harus dibuktikan dengan saintifik dan filosofi, itu bisa jadi absolut gitu kebenarannya. Tapi juga saya masih bimbang dan ragu sih.
Sekian curhat filsafat part 2 dari saya. Harapan saya, kebimbangan, keraguan, dan kebingungan saya semoga di part selanjutnya mungkin bisa terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.